Di video kali ini kita akan belajar materi create and delete object gitu ya. Oke, yang pertama kita akan coba menghapus ya atau mendelete objek-objek yang ada di 3D View kita. Caranya mudah ya teman-teman ya. Pertama kita harus seleksi dulu ya. Benda apa, objek apa itu ya yang ingin kita hapus gitu ya. Pertama, coba kita akan hapus cube ya, box yang ada di sini ya. Oke, cara menghapusnya ada dua macam ya teman-teman. Saya bisa gunakan tombol X ya. Pada keyboard saya tekan X, kemudian akan muncul sebuah pertanyaan gitu ya, Windows kecil gitu ya. Yakin hapus apa tidak gitu ya. Oke, kalau saya yakin hapus, saya akan pilih delete. Maka dia akan terhapus ya teman-teman ya. Oke, saya Ctrl Z ya. Saya kembalikan. Misalnya saya pengen hapus kamera nih, saya tekan X. Oke. Dihapus, saya akan pilih delete, akan terhapus ya. Nah, begitu ya teman-teman. Cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa pilih objeknya ya, yang mana mau dihapus. Saya tekan tombol delete ya di keyboard. Tadi X ya, nah sekarang delete. Nah, perbedaannya X dengan delete, kalau X dia ngasih pertanyaan dulu, yakin dihapus apa tidak gitu ya. Kalau tombol delete dia langsung hapus ya, tanpa banyak basa-basi, langsung hapus gitu ya. Jadi nanti terserah teman-teman ingin memilih yang mana ya. Tapi saya pribadi sih saya sukanya pakai X saja ya. Jadi dia tanya dulu yakinkah dihapus gitu. Ya, tapi kalau teman-teman yakin pengen dihapus ya bisa juga langsung tombol delete, langsung hilang gitu ya objeknya. Baik, teman-teman itu untuk yang delete objek ya. Nah, sekarang coba saya hapus ya semua objek yang ada di sini ya. Tadi boxnya sudah saya hapus, sekarang ini saya hapus ya. Nah, sekarang kosong ya. Tidak ada apa-apa di 3D view kita. Cuma ada lingkaran ini ya di sini. Nanti saya jelaskan lingkaran ini apa ya, teman-teman. Oke, kemudian saya akan bikin objek baru gitu ya. Nah, cara membuat objek baru, teman-teman bisa menggunakan tombol yang ada di atas ya. Perhatikan mouse saya ya, ini ada tombol add ya. Kalau saya klik ini ya, add. Nah, nanti ini banyak pilihan ya, mau bentuk apa yang teman-teman pengen bikin gitu ya. Coba saya pilih dulu yang mesh ya, yang mesh. Di situ ada banyak pilihan juga, ada plane, ada cube, ada circle, ada sphere gitu. Coba saya pilih yang cube ya. Saya klik cube-nya. Nah, dia akan membuat cube baru gitu ya. Oke, nah coba sekarang kita tes ya. Lagi kita masukkan objek lain ya. Misalnya saya masukkan coba sebentar ya, kita masukkan misalnya like ya. Nah, posisi like-nya di mana? Nah, posisi like ada di tengah sini ya, teman-teman. Kita bisa gunakan move ya untuk menggerakkannya ke atas gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin dari tampilan atas ya, saya posisikan dia di sini misalnya. Nah, ya. Saya tadi gunakan shortcut G gitu ya. Ya, harusnya teman-teman sudah tahu ya cara memindahkan, memutar dan scale objek harusnya sudah paham ya. Oke, seperti itu. Oke, sepertinya kurang tinggi ya. Mungkin dari tampilan sini saya pindah dia agak tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya coba tambahkan objek lain misalnya kamera ya, teman-teman ya. Nah, posisinya ada di mana kameranya? Kameranya ada di tengah situ ya. Nah, itu dia. Nah, di tengah ya, dia membuat objeknya sesuai 3D cursor yang ada di tengah ini ya. Nanti saya jelaskan ya 3D cursor itu apa. Nah, dia ada di tengah sini ya. Sementara ini saya coba tampilan atas ya. Saya gerakkan dia misalnya ke ujung sana ya. Mungkin dari tampilan sampingnya saya arahkan dia ke atas. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira mirip dengan objek yang kita delete tadi ya, walaupun mungkin posisinya kurang sama persis gitu, tapi ya ini objeknya sudah kembali seperti saat kita membuka Blender untuk pertama kali gitu ya. Oke, itu untuk create object ya. Kalian bisa menggunakan tombol add yang ada di atas ya. Nah, di sini bisa pilih objeknya apa gitu ya. Baik, sekarang coba saya hapus dulu ya teman-teman semua. Saya hapus tombol X ya. Oke, 3D view saya kembali kosong ya. Nah, sekarang ada cara lain untuk
menambahkan objek teman-teman selain tombol yang ada di atas ya. Nah, kalau kita dekatkan mouse saya, situ ada tulisan Shift A ya, shortcutnya. Jadi kita bisa menggunakan shortcut ya. Namanya Shift A. Kalau saya tekan Shift A bersama-sama, nanti akan muncul seperti tombol add yang di atas ya. Misalnya saya buat sebuah cube, misalnya kotak gitu ya. Nah, dia akan di situ. Oke, coba saya hapus dulu ya. Saya ulang. Saya tekan Shift A gitu ya. Akan muncul ini ya. Kalau saya keluarkan mouse saya, dia akan hilang ya. Windowsnya teman-teman ya. Nah, gini akan hilang. Nah, Shift A. Saya pilih. Nah, asal selama mouse saya itu ada di dalam kotak ini ya, dia akan selalu ada di situ ya, Windows ini gitu ya. Oke, saya akan pilih misalnya cube ya, atau benda lain ya, misalnya sphere ya. Nah, seperti itu. Dengan Shift A kita membuat objek ya, objek 3D basic ya. Jadi 3D Blender itu dia menyediakan beberapa objek primitif ya, objek dasar, objek basic gitu ya, untuk kita bisa buat pertama kali gitu ya. Karena nanti objek-objek inilah yang akan kita modifikasi hingga jadi objek yang baru. Nanti kita di video-video berikutnya ya akan belajar hal tersebut. Oke, ini saya hapus dulu. Nah ya, saya akan kembalikan. Misal saya akan buat Shift A ya, saya akan bikin sebuah cube ya. Nah kalau teman-teman perhatikan ya, semua objek yang kita buat itu selalu dibuat di tengah ya. Nah di sini karena di tengah ini namanya 3D cursor ya teman-teman ya, 3D cursor namanya. Jadi kalau teman-teman pengen dia membuat objek tidak saling menimpa gitu ya, tidak saling menimpa, jadi kita pindahkan 3D cursornya gitu. Nah, cara memindahkan 3D cursor ini kita bisa menekan Shift ya. Coba saya dari tampilan atas ya biar agak akurat gitu ya. Saya tekan Shift ya. Sorry. Dari tampilan atas ya, sebentar. Ini tampilannya terbalik. Oke, saya tekan Shift. Saya geser sedikit ya ke sebelah sini. Nah, untuk saya pindahkan 3D cursornya, saya tekan Shift terus saya klik kanan ya. Misalnya saya klik kanan di sini. Nah, sekarang 3D cursornya pindah ya teman-teman. Dengan klik kanan ya. Oke, saya ulang. Saya tekan Shift ya. Saya tekan klik kanan. Nah, jadi akan pindah di mana saya klik gitu ya. Nah, sebentar saya pengennya dia di ujung sini ya misalnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga bisa ya di tampilan perspektif seperti ini juga bisa dipindahkan, tapi biasanya tidak terlalu akurat. Dan misalnya saya pengen dia di titik ujung sana gitu ya. Padahal kalau saya geser dia tidak di titik sana ya. Nah, paling enak sih biasanya saya dari tampilan salah satu tampilan ibaratnya kayak dua dimensinya gitu ya, dari tampilan atasnya gitu ya. Oke, saya taruh di sini ya 3D cursornya. Coba saya cek dulu di tampilan sampingnya. Oh, dia masih di atas ya, saya taruh di bawah dia. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang coba kita bikin objek lain ya. Shift A ya, saya bikin UV sphere misalnya. Nah, dia UV sphere ada di situ. Oke, coba saya pindahkan lagi 3D cursornya misalnya ke sebelah sini ya. Saya bikin objek lain, misalnya cone ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi gitu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi untuk saat kita membuat sebuah objek, kita bisa menggunakan tombol add yang di atas atau menggunakan shortcut Shift A ya. Kemudian perhatikan juga objek yang dibuat itu selalu di 3D cursor ya. Di mana posisi 3D cursornya, disitulah objeknya akan dibuat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya pengen 3D cursor ini balik ke titik semula ya, karena titik default dia ada di titik 0 ya. Anggaplah ini sebuah diagram kartesius gitu ya teman-teman ya. Kalau pelajar matematika kan ada x, y, z gitu ya. Nah, pertemuan x, y, z itu adalah titik 0. Jadi kita sebaiknya emang si 3D cursor ini posisi ada di situ ya. Nah, cara kembalikannya kita bisa tekan Shift ya dengan C. Ya, kalau tekan C dia akan balik ke titik 0-nya ya. Oke, coba saya ulang ya. Saya tekan Shift klik kanan ya, dia pindah ke sana. Kalau tekan Shift C,
dia akan balik ke titik nolnya. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Oke, yang selanjutnya ya. Ini saya hapus dulu ya semua objeknya, saya tekan A ya, biar select all, saya tekan X, lalu saya hapus gitu ya. Oke, nah sekarang yang terakhir ya, kita akan bikin sebuah objek ya. Shift A, saya pilih misalnya UP spare ya. Nah teman-teman ya, setiap kali teman-teman membuat objek baru di pojok kanan, kiri ya, setiap membuat objek baru di pojok kiri bawah ini akan muncul tombol seperti ini ya. Ini namanya objek properties ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman klik kiri atau melakukan aksi lain ya, dia akan hilang ya. Jadi hati-hati ya. Ini saya hapus dulu, saya ulang dari awal. Shift A, saya bikin UP spare. Nah ini akan muncul ya, saya bisa klik kiri ya, biar dia besar. Nah, nanti di sini akan muncul semua properties dari benda ini ya yang kita bikin. Misalnya di sini ada segmen ya. Coba saya rubah segmennya jadi 16 misalnya. Nah, seperti itu dia, kalian lihat spare ya, itu segmennya akan semakin sedikit. Misal coba saya jadikan 8 gitu ya. Nah, dia akan semakin sedikit. Di sini juga ada radius ya. Kebetulan Blender ini dia memakai unitnya itu pakai meter ya. Di sini dianggap artinya radius dari bola ini 1 meter ya. Coba saya ganti jadi 2 meter gitu ya. Nah, besar ya. Besar dia, mungkin jadikan 3 meter. Nah, seperti itu. Ya, kalau tombol scroll ya masih bisa ya teman-teman ya. Tombol scroll ini masih bisa diaktifkan tanpa menghilangkan, tanpa dia tab ini akan hilang gitu ya. Jadi scroll masih bisa ya. Nah, shift dengan 3D transformation ya, saya gerak-gerakan juga masih bisa. Kalau saya klik di luar, nah dia baru hilang gitu ya. Jadi saya tidak bisa memunculkan dia lagi gitu ya. Ya. Oke, saya ulang ya. Saya coba bikin objek yang lain ya. Ini saya hapus dulu. Oke, misalnya saya coba bikin objek cube ya. Nah, dia kan terbuka ya, oleh tadi sudah saya klik ya. Oke, kalau teman-teman perhatikan ya, properti setiap objek itu lain-lain ya, berbeda-beda gitu ya. Kalau yang cube ini dia cuma punya size ya. Nah, tadi yang bola tadi dia punya lingkaran ya, radius, dia punya berapa jumlah segmen pembentuknya gitu ya. Jadi tiap objek 3D yang kita bikin dia punya properties yang beda-beda. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Di bagian bawah ini juga ada location ya. Jadi kita bisa geser dia di X, ini kan XYZ-nya 0 ya. 0 0. Jadi dia ada di tengah. Misal coba saya pengen dia jadi di atas 5 meter misalnya posisi. Nah, kita bisa rubah gitu ya. Posisinya gitu. Ya. Oke, saya balikan ke 0. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah objek properties ya, teman-teman. Kalau saya klik di luar dia akan hilang. Objek properties ini kita bisa munculkan kembali ya teman-teman ya. Nah, saya bisa tekan tombol N ya. Tombol N. Nah, nanti di sini ada untuk lokasi dan rotasinya ada di sini. Ya. Ini scale-nya juga ada ya. Tinggal tombol N ya. Ya, tombol N di keyboard. Nah, coba kita rubah ya, misalnya Z-nya besar. Nah, seperti ini. Saya bisa bentuk objeknya sebebas yang saya mau gitu ya. Saya pengen ya rotasinya 45 derajat. Nah, seperti itu di sumbu Y ya. Coba misalnya di sumbu Z yang 45 derajat. Nah, seperti itu. Oke, 0. Saya nolkan dulu. Misal saya pengen dia 5 meter di atas ya. Oh, kok dia hilang? Oh ya, dia ada di atas kan. Oke, saya pilih objeknya. Saya ganti dia parameter. Oke, itu ada fungsi tambahan ya teman-teman ya. Di sini kalau kalian lihat di sini ada panah kecil ya. Nah, kalau kita tekan N dia akan muncul Windows baru gitu ya, transform namanya. Nah, seperti itu. Oke, coba kita bikin objek lain ya. Kita bikin misalnya silinder misalnya teman-teman ya. Nah, silinder.
Nah, di sini kita lihat ya, tiap-tiap objek 3D itu beda-beda propertiesnya ya. Yang sama cuma lokasi sama rotationnya yang sama. Tapi untuk parameter lain tuh berbeda-beda. Nah, misalnya di sini kita lihat si silinder ini ya, punya radius 1 meter ya. Saya bisa kecilkan besarkan gitu ya. Dengan mouse ya, saya klik kiri ya. Saya geser kiri kanan, atau kalian bisa klik, kalian bisa inputkan nilainya berapa gitu ya. Itu bisa juga. Kemudian depth-nya ya. Nah, ini tingginya. Ini vertis ya, pembentuk dari benda ini ya, dari silinder ini ya. Kalau dia semakin kecil, dia semakin low poly gitu ya istilahnya ya. Nah, ini seperti itu. Oke, itu adalah materi create and delete object ya teman-teman. Hanya seperti itu saja. Nanti silahkan dicoba-coba lagi ya di komputernya masing-masing. Oke, terima kasih semuanya.